Oh, saya nggak tahu, tanya aja. Tapi kalau kita lihat semua rangkaian pembicaraan dari 2021, 2022, ya, sampai kemudian dengan putusan MK, itu kan ada upaya, ya, skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan. Skenario 3 periode, setengah periode penundaan. Kemudian menciptakan calon boneka seperti yang pernah saya sampaikan itu. Nah, ini terkonfirmasi dengan putusan MK. Nah, jadi ya, ini putusan MK bukan putusan yang berdiri sendiri, tapi adalah upaya bagian dari desain besar politik pelanggengan kekuasaan. Itu skenario gitu loh. Dari usulan 3 periode penundaan pemilu, kemudian yang sekarang dengan putusan MK. Lanjutan Ibu Kofifa yang diberikan Ganjar Apa? Ya, di TPN itu. Bang, mengenai besok Bang sidang MK Bang, tanggapannya Bang? Sidang MK Mahkamah Majelis Kehormatan mengenai keputusan kemarin Bang yang capres cawapres. Ya, kalau saya mendukung itu supaya terbuka, ya, dan siapapun yang melanggar etika dan melanggar norma-norma yang diatur dalam aturan Mahkamah Konstitusi dan undang-undangan itu terus diberhentikan. Menteri kan lagi sedikit soal update. Nah, update ini itu mau diinisiasi melanggar konstitusi. Ya, googling aja lah teman-teman. Abdesi itu kan jelas dimobilisasi siapa dewan pembinanya pada saat itu, gitu loh. Ya, jadi skenario 3 periode itu dan penundaan pemilu itu bukan skenario baru, gitu ya. Bang, putusan itu apa? Karena dia akan kalau benar-benar melanggar PTDH Bang buat yang Apa? Diputus PTDH Bang. Ya, Kalau benar-benar ya melanggar. disampaikan kepada publik aja, Iya. bukan hanya ya harus pemberhentian tidak dengan hormat, Iya. dengan tidak hormat apa-apa. Iya. Mas tadi Bahlil bilang dia yang ngomong tadi. Siapa? Bahlil. Siapa? Ada lihat. Udahlah, emang ya bos, ya itu bukan skenario ecek-ecek. Kita kan tahu posisi Pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bahwa dia menteri, iya, gitu loh. Tapi bukan aktor utama dalam skenario ini. Bang, nanti publik Pak. Kan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan. Saya rasa tidak ada sesuatu yang baru ya. Tidak ada sesuatu yang baru kecuali saya ada di sini. Bang, terkait pembakaran politik yang dikatakan Mas Hasto, bagaimana tanggapan pembakaran politik atas putusan itu? Ya sudah jelas kalau PDI Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Ganjar dan Prof. Mahfud. Di luar keputusan itu ya membangkang. Tunggu apa lagi sih Bang? Kalau nggak dipecat secara resmi Bang, PDIP Bang? Apa? Di publik mau dipertanyakan putusan PDIP ya Bang? Saya sudah sampaikan anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian Legitimasinya apa Bang? partai. Ada diatur dalam ADART itu PDI Perjuangan ya, minimum sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup langsung disampaikan kepada kader dan ada yang dipublish. Tadi ini tertutup Bang? Iya. Bang, terkait dengan pertemuan Prabowo sama Mega kata Mas Hasto, ada pertemuan tanggal 5 itu. Nggak tahu saya hasilnya apa ya. Oktober lalu ya. Nggak tahu. Jadi Bang, mengenai putusan tertutup itu apa artinya Pak Gibran udah keluar dari PDIP?
Apa? Putusan tadi yang tertutup itu, apakah Mas Gibran dan Ya kalau nggak ikut, nggak usah ditanya-tanya lagi lah. Maksud saya tuh, kalau sudah nggak ikut putusan partai, berarti dia terima. Udah, oke. gitu loh. Bang, kemarin Bang Bas juga sempat menyampaikan bahwa menunggu Gibran mengembalikan ke TA atau PDIP. Menunggunya sampai kapan? Ya, kalau dia nganter ya syukur, nggak nganter juga nggak apa-apa. Ada tenggat waktu mungkin yang diberikan kepada Enggak lah, KTA itu sama aja kan. Seperti umpama teman-teman kartu jurnalis sudah nggak ingin di salah satu media A, ya kan? Bisa dikembalikan, bisa tidak, bisa dikoleksi kan gitu. Tapi intinya sudah resign dari perusahaan media A, kan gitu kan? Bisa aja. kemarin sempat alasannya karena etika politik gitu di Ya persoalannya masih ada etika enggak? Iya kan? Tidak ada etika dia. Apa? Tidak ada etika ya. Saya nggak katakan itu. Dalam politik itu penting etika dan adab, karena politik itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kekuasaan. Bahwa politik itu adalah peneguhan sikap, etik, dan keadaban. Maka pergerakan politik itu harus dimuarakan pada membangun keadaban, bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan, itu nggak benar, itu harus dilawan. Pada sih Pak Prabowo mengungkapkan akan bertemu mereka bertemu saya untuk KPT maju, Pak. Apakah ada jalinan tidak Pak? Prabowo akan bertemu Mega? Nggak tahu. Ya, Belum ada update-nya, Bang. Belum. Tapi kalau soal isu yang 3 periode itu Bang, Setiap orang, setiap warga negara ya, boleh memiliki preferensi mau dukung siapapun, tapi menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk mendukung itu tidak boleh. Itu pelanggaran serius. Soeharto tumbang karena menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan partainya pada saat itu. Ya. Dan 97 Pak Harto dilantik, 98 rakyat bergerak dan tumbang. Jadi ya, kita harus jaga pemilu ini dari potensi-potensi kecurangan dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Biarkan ini pemilu berlangsung jujur, adil, dan fair. Karena ini adalah ranah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa. Gitu. Pemilu itu harus diselenggarakan secara fair. KPU itu adalah orang independen, maka tidak boleh ada intervensi apapun, apalagi kepada rakyat tadi. Ya. Alhamdulillah. Karena prinsipnya PDI Perjuangan dan TPN serta teman-teman partai-partai pengusung dan pendukung Ganjar dan Mahfud itu intinya adalah terbuka dengan siapapun. Ya, beliau kan gubernur, ya, terpilih dengan suara terbanyak. Ya dong, berarti cukup punya pengaruh. kalau misalkan dalam Ya kita tetap fokus konsen semua wilayah kita garap, seluruh Jawa maupun luar. Ya, oke ya, thank you. Ya,